Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan membuat kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Priska kedatangan si Alia Siatul sama si Kelvin, dan si Kelvin juga dia minjem uang kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada si Alia si Datul, memangnya saya ini pohon uang, saya tidak bisa sepeser pun pinjamkan uang kepada kamu Alia Kelvin, kata si Priska. Lalu si Alia si Datul juga dia sangat kaget karena Priska tidak mengasih pinjam untuk si Kelvin untuk membayar hutangnya ke Pak Jos. Di sini si Priska juga dia mengusir si Kelvin sama si Alia si Datul. Lalu si Priska sudah dia mengusir si Alia Siatul sama si Kelvin, si Alia Siatul juga dia juga memaksa kepada si Priska, dia mohon kepada si Priska minjem uang. Tiba-tiba si Priska menerima telepon dari Bu Arni. Lalu Bu Arni juga menyuruh kepada si Priska dia akan meeting ditunggu di kantor. Dia juga sudah beres menerima telepon dari Bu Arni, dia juga langsung pergi dari kamarnya, dari tempatnya, dan si Alia Siatul juga disuruh pergi sama si Priska. Pas di luar lagi-lagi si Kelvin juga sama si Nur setuju si Alia Siatul juga dia masih memohon kepada si Priska pinjaman uang, tapi si Priska juga dia malah pergi meninggalkan si Kelvin. Lalu singkat cerita si Kelvin juga dia pergi dan dia juga tidak naik mobil karena tidak punya duit. Lalu si Kelvin juga di sini menggendong si Alia si Datul. Lalu terlihat si Alia si Datul juga dia berhenti di halte di pinggir jalan. Tiba-tiba lagi pandang-pandangan ada mobil melewat. Ternyata itu mobil adalah Dewa. Dewa juga berhenti di halte itu. Si Alia si Datul sama si Kelvin dia mau ikut tapi Dewa tidak membawanya. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Neratu terlihat lagi makan-makan, tiba-tiba di luar serombongan preman yang masuk ke dalam dan sapam juga diikat di pohon. Lalu pas dia lagi makan-makan masuklah itu rombongan, ternyata itu rombongan si Kelvin yaitu rombongan si Tony. Di sini rombongan si Tony juga dia mau merampok rumahnya keluarga Dewa Buana. Di sini terlihat si Brokoko Kroni jika iya aja dia mau melawan si Tony, tiba-tiba dia juga satu pukulan juga langsung tergeletak di bawah. Pas lagi rame dia juga lagi menarik-narik Neratu, rombongan si Tony, tiba-tiba Dewa datang dan Neratu juga di sini masih ditarik-tarik dan Dewa juga datang ke rumahnya Neratu mau mengantarkan makanan. Tiba-tiba dikagetkan dengan ada sapam dia diikat di pohon. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu diam di sini dan kamu langsung telepon polisi, kata Dewa kepada Nana. Saya mau masuk, kamu awas jangan ikut masuk, kata Dewa kepada Nana, dan dia juga langsung masuk ke dalam. Lalu pas sampai ke dalam masuk, di sini terlihat Neratu juga masih dia ditarik-tarik dan suruh menunjukkan di mana berangkas itu. Tiba-tiba datanglah Dewa. Dewa juga sangat geram dan terjadilah perkelahian antara Dewa sama si rombongan si Tony. Singkat cerita rombongan si Tony juga dia kabur. Pas kabur keluar tiba-tiba di luar sudah banyak polisi. Lalu si rombongan si Tony sama anak buahnya juga dikejar sama polisi. Lalu terlihat di rumahnya Neratu, di sini Neratu juga shock, dia masih terkapar pingsan. Dewa sama Nana menghampiri Neratu. Tiba-tiba singkat cerita Neratu juga sadar. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, kamu tidak ada apa-apa Dewa, kata Neratu. Kenapa nenek tadi membantu saya nek? Itu bahaya bagi nenek, kata Dewa kepada Neratu. Saya tidak mau cucu saya dipukul sama orang, kata Neratu. Makanya kamu harus pulang lagi ke rumah ini supaya ada yang menjaga nenek, kata Neratu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dibawa dulu keluar sama Nana. Pas sampai keluar Dewa juga diomongin sama Nana bahwa kita harus pulang lagi ke rumahnya Neratu, kata Nana. Singkat cerita Dewa juga di sini masuk lagi ke kamar dan menghampiri lagi Neratu. Di sini terlihat Nana juga ngomong kepada Neratu, "Nek,
keinginan nenek sekarang dikabulkan. Mas Dewa sekarang mau pulang lagi ke rumah ini. Lalu di sini Dewa juga sambil mewek dan Ratu juga sangat gembira bahwa Dewa sama Farah juga mau pulang lagi ke rumahnya dia. Lalu terlihat di sisi lain si Ken Kelvin sama si Alia Silatul sampai ke rumahnya. Di sini dia menggedor-gedor pintu, tiba-tiba keluarlah anak buahnya Pak Jos. Lalu si Alia Silatul juga diusir dari rumah itu, tidak bisa masuk. Dan pintu juga ditutupkan lagi. Ternyata di sini si Ken Kelvin sama si Alia Silatul juga dia tidur di depan pintu. Terlihat si Ken Kelvin sama si Alia Silatul dia jadi gemel karena sudah tidak punya apa-apa. Lalu pas dia lagi di depan pintu, di sisi lain Nana sama Neta dia mau mengantarkan jas kepada pesanan kliennya. Di sini Nana juga sangat kaget, kan ini rumahnya si Kelvin. Masa si Kelvin yang pesen jas, kata Nana kepada Neta. Lalu Nana juga masuk ke dalam rumah, pas sampai ke depan pintu dikagetkan di sini ada si Alia Silatul sama si Ken Kelvin. Pas lagi cekcok si Alia Silatul sama Nana, tiba-tiba Pak Jos keluar dari rumah. Saya yang pesen jas itu karena saya sekarang yang ada di sini karena rumah ini sudah disita sama saya, kata Pak Jos kepada Nana. Sekarang kamu pergi aja, nanti uangnya ditransfer sebelum kamu disakitin sama orang-orang yang sakit ini karena rumahnya sudah disita sama saya, kata Pak Jos kepada Nana. Si Alia Silatul juga sangat malu dan terpukul, apalagi si Ken Kelvin juga sangat terpukul. Lalu singkat cerita Nana juga sangat kaget dan dia juga sama Neta juga pergi dari rumahnya si Ken Kelvin. Lalu terlihat di sisi lain di sini Nana juga sama Dewa sepulangnya dari Neratu, dia juga sampailah ke rumahnya. Lalu Bu Farah juga nanya kepada Nana sama Dewa, kenapa kamu lama-lama? Kata Bu Farah kepada Dewa sama Nana. Di sini Dewa sama Nana juga dia mengatakan semuanya kejadian di rumahnya Neratu, bahwa di rumahnya Neratu baru aja ke rampokan, untung Mas Dewa datang. Di sini sangat kaget Bu Farah juga, dia langsung menanyakan Livia tidak apa-apa bagaimana, kata Bu Farah. Dewa juga semuanya menceritakan kepada Bu Farah kepada mamanya bahwa kita harus pulang lagi, kembali lagi ke rumahnya Neratu, kata Dewa kepada Bu Farah. Tadinya Bu Farah juga tidak mau, lama kelamaan dia juga akhirnya mau pulang lagi, kembali lagi ke rumahnya Neratu. Di sini Dewa juga sangat senang dan langsung memeluk Nana, dan di sini Nana sama Bu Farah juga dipeluk sama Dewa. Lalu Dewa juga sudah dia keesok harinya sudah mau berangkat, dia udah dandan sama Nana, tiba-tiba datanglah si Brokoko Kronik. Lalu Dewa juga ngomong kepada si Brokoko Kronik, kenapa kamu kesini? Kata Dewa kepada si Roni, saya kesini Wak, disuruh nenek mengantarkan mobil kamu sama mobilnya Mama Farah, kata si Brokoko Kronik kepada Dewa. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.